Oke, jadi teman-teman sekalian, eee, untuk awal ini, ya, teman-teman harus tahu bahwasanya operasi dan produktivitas. Ya, jadi perlu adanya yang namanya perencanaan. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasi? Nah, jadi sebelum kita masuk ke perencanaan operasi dan produksinya, kita harus paham tentang yang namanya manajemen operasi. Eee dari manajemen operasi itu adanya produksi, yaitu adalah proses penciptaan barang dan juga jasa. Nah, manajemen operasi sendiri adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi sebuah output. Nah, jadi clue-nya, dari clue ini bahwasanya manajemen operasi itu adalah, suatu langkah ya untuk menciptakan sebuah value dari barang maupun jasa. Poinnya itu adalah dari input menjadi sebuah output. Jadi ketika kita menginginkan output yang baik, tentunya kita harus melakukan input dengan baik. Ketika kita pengen produk kita itu baik, maka dari supplier itu barangnya juga harus baik. Maka perlu dilakukan yang namanya manajemen operasi. Dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa terjadi pada semua organisasi, ya, baik yang produksi barang, manufaktur, mobil, TV, sepeda motor, minuman, dan lain sebagainya. Ada juga untuk produksi jasa, yaitu adalah konsultan, dokter, arsitek, angkutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana manajemen operasi itu beroperasi dengan baik. Perusahaan yang memproduksi jasa, fungsi produksinya mungkin tidak terlihat dengan jelas. Nah, jadi di dalam proses produksi jasa, nah, itu ya saat itu juga. Jadi kalau barang itu kan produksinya bukan pada saat penjualan, tetapi kalau kalau di eh, barang itu diproduksi selain di pemasaran. Tapi kalau jasa itu produksinya itu ya pada saat pelayanannya. Seperti itu. Nah, pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa itu adalah untuk menghasilkan barang jasa yang baik, semua jenis organisasi menjalankan 3 fungsi. Ya. Jadi dalam manajemen operasi itu 3 hal yang menjadi titik utama dalam perusahaan. Yang pertama adalah proses produksi ataupun operasinya. Setelah diproduksi, maka dipasarkan ataupun pemasaran. Yang ketiga, setelah laku dipasarkan, maka dibutuhkan yang namanya keuangan ataupun akuntansi. Jadi 3 hal ini pun juga harus di-manage dengan baik. Jadi tidak hanya perusahaan itu hanya pandai untuk berjualan atau melakukan pemasaran, tapi juga harus memperhatikan produksinya dan juga keuangannya. Karena bisa jadi barang laris tapi keuntungan perusahaan itu kurang. Itu pun juga bisa terjadi ketika keuangan itu tidak diatur secara rapi. Contoh dalam manajemen operasi itu adalah di bank komersial. Nah, jadi proses operasinya adalah penjadwalan kasir, clearing cek, penagihan, proses transaksi, desain tata letak fasilitas, operasi ruang besi, perawatan keamanan, itu adalah operasinya, hariannya. Jadi yang dilakukan oleh bank konvensional.
Sedangkan kalau di keuangan itu berpikir bagaimana cara investasi, sekuritas, dan juga real estate. Perusahaan pun itu tidak hanya, contohnya bank konvensional itu tidak hanya melakukan transaksi menabung saja, tetapi juga investasi untuk perusahaan, atas nama perusahaan. Keuangan yang lain adalah akuntansi dan juga auditing. Berikutnya yang ketiga adalah pemasaran. Adanya pinjaman, komersial, industri, keuangan, pribadi ataupun hipotek. Dan juga departemen kredit. Jadi contohnya di bank itu untuk prosesnya itu tidak hanya di teller ataupun di customer service, tapi di belakang atau back office itu pun juga melakukan proses kredit, nah, seperti itu. Dan itu pun sebenarnya yang merupakan income dari perusahaan, sumber income yang besar. Contoh yang lain, nah, dari sini ya, inputnya itu adalah operasi, itu adalah peralatan pendukung di darat, perawatan operasi di darat, perawatan fasilitas, catering. Pada saat di darat disiapkan perawatan fasilitasnya, disiapkan untuk cateringnya, untuk makanannya. Terus ketika operasi penerbangannya, ya, penjadwalan kru pesawat, penerbangan, komunikasi, dan juga pengiriman. Diperlukan juga pengetahuan manajemen. Ya. Jadi inputnya adalah operasi, ya, bagian operasi. Di keuangan pun juga keuangan akuntansinya, contohnya adalah hutang usaha, buku besar. Di keuangannya adalah pengendalian kas, pertukaran internasional, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pemasaran, itu adalah administrasi perdagangan, pemesanan tempat jadwal, dan juga penetapan harga, penjualan, dan juga pengiklanan. Nah, jadi di setiap perusahaan pun pasti memiliki tiga hal ini. Jadi bagian operasi, bagian keuangan, bagian pemasaran. Nah, itu selalu ada. Jadi itu selalu ada, selalu dibutuhkan di setiap organisasi ataupun perusahaan. Seperti itu. Contoh yang lain dari perusahaan manufaktur, ya, tadi kan untuk perusahaan jasa, kalau ini adalah perusahaan yang memproduksi sebuah barang. Nah, contohnya di bagian operasi, ya, di mana fasilitas konstruksi dan perawatan produksi dan pengendalian jadwal, lalu juga ada perawatan mesin, kebersihan, dan juga untuk jadwal shift karyawan, jaminan kualitas, manajemen rantai pasokan, itu juga penting. Jadi manajemen rantai pasokan itu adalah dipastikan perusahaan itu memiliki beberapa supplier. Untuk apa? Untuk melihat atau mengukur kualitas dari barang yang kita produksi. Berikutnya ada juga manufaktur, fabrikasi, perakitan. Jadi di dalam perusahaan manufaktur itu pun juga ada yang memproduksi secara langsung, yaitu fabrikasi. Ada juga yang melakukan yang namanya perakitan. Jadi barang setengah jadinya diimpor dari luar dan dirakit di Indonesia. Ada banyak perusahaan yang melakukan model bisnis seperti itu. Nah, contohnya Toyota, Honda, Yamaha, dan lain sebagainya. Seperti itu. Berikutnya adalah keuangannya. Ya.
adanya desain R&D, ya, spesifikasi produk, rekayasa industri, efisiensi tenaga kerja, penggunaan mesin, ruang, analisis proses, perlengkapan produk, pengembangan dan pemasangan peralatan, itu pun bagian-bagian dari operasi dalam perusahaan manufaktur. Berikutnya adalah di bagian keuangan ataupun akuntansi. Nah, selalu hampir sama sih seperti di perusahaan. Jadi adanya hutang usaha, adanya piutang usaha, adanya buku besar. Jadi seperti itu. Lebih ke pengelolaan dana, pasar uang, pertukaran internasional, kebutuhan modal, penerbitan saham, penerbitan dan penarikan obligasi. Jadi kalau di perusahaan manufaktur pun juga ketika bahan bakunya itu berasal dari luar, itu pun juga berpengaruh terhadap pertukaran uang. Ya. Berikutnya adalah kebutuhan modal, itu pun juga perusahaan itu untuk mendapatkan modal itu juga menanamkan atau menjual saham. Ya. Jadi menjual saham untuk mendapatkan modal yang berasal dari investor. Dan juga penerbitan dan penarikan obligasi itu pun juga dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Jadi di obligasi ini adalah semacam surat hutang. Jadi surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi bedanya saham dan obligasi itu adalah kalau saham itu merupakan bagi hasil. Nah, tetapi kalau obligasi itu adalah perusahaan melakukan hutang kepada investor. Nah, kalau saham, kalau perusahaannya bangkrut, investor juga kehilangan uangnya. Tapi kalau obligasi, kalau perusahaan bangkrut, maka obligasi harus dipenuhi atau harus dibayar. Itu bedanya. Berikutnya adalah di bagian pemasaran, nah, promosi penjualan, iklan, penjualan, dan juga riset pasar. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya yang namanya pemasaran itu tidak hanya menjual, tidak hanya menjual, tetapi juga melakukan riset pasar, meng-create value dari perusahaan. Jadi tidak hanya melakukan promosi saja, tidak hanya melakukan promosi saja, tetapi juga melakukan riset pasar, melakukan iklan, seperti itu. Lebih ke seperti itu. Nah, perkembangan usaha di bidang di bisnis itu pun ada banyak. Nah, seperti ini. Fast food meal, restoran meal, auto repair, hospital care, consulting service, dan juga counseling. Jadi keputusan-keputusan penting di dalam
manajemen operasi itu adalah adanya desain produk. Nah, jadi ketika kita menjadi manajemen itu kita perlu memikirkan bagaimana desain produk dan jasa, quality management, desain proses, kapasitas dan lokasi fasilitas, fasilitas layout, tenaga kerja dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan dan juga perawatan. Jadi ilmu manajemen operasi ini sangat dibutuhkan di setiap lini. Untuk apa? Untuk mengatur agar karyawan atau staf itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya. Seperti itu. Dan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam manajemen operasi itu adalah pengetahuan dari proses produksi dan jasa. Pengetahuan dari prinsip dasar manajemen operasi adalah alat analisis, di mana ketika kita berbicara tentang manajemen operasi, kita juga harus tahu bagaimana cara meramalkan. Di peramalan ini bukan sebagai Mbah Dukun, tetapi adalah kita baca semacam pola. Nah, pola dari usaha kita atau bisnis kita. Pola dari bisnis kita. Jadi ketika contohnya kita punya bisnis baju muslim. Nah, baju muslim. Nah, baju muslim itu akan ramai ketika di 3 bulan sebelum Lebaran. Nah, kenapa demikian? Karena persiapan para pedagang untuk membeli dari tempat produksi kita. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah pembuatan keputusan. Nah, jadi setelah kita melakukan peramalan melalui pola yang selalu berulang di setiap tahunnya, nah, kita lakukan pembuatan keputusan. Nah, selalu keputusan itu pun juga berdasarkan data. Bagaimana data penjualannya, bagaimana apa yang dimau oleh customer dan lain sebagainya. Bagaimana kesiapan dari perusahaan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan harapan konsumen dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukannya keputusan, kita pun ada semacam analisa dengan menggunakan pemrograman linier, ya, di mana pemrograman linier ini semacam efektivitas. Jadi ketika kita putuskan, nah kita produksi 1000 pieces setiap harinya, nah, kita tata menggunakan pemrograman linier ini di manajemen operasi. Lalu kita pun juga melakukan analisa tulang pokok atau BEP, break even point. Jadi semacam itu. Jadi kita atur bagaimana kira-kira untuk BEP-nya itu berapa bulan, itu pun harus bisa kita prediksi. Ada juga pengendalian persediaan garis menunggu ataupun antrian. Jadi ketika kita melakukan proses produksi, mulai dari barang dari supplier itu masuk, sampai di proses produksinya, sampai
ke barang ataupun jasa itu masuk ke konsumen atau dipegang oleh konsumen, itu harus diatur. Jadi tidak boleh untuk perusahaan itu melakukan stok barang terlalu banyak. Karena itu pun juga akan merugikan perusahaan. Terlalu sedikit pun juga akan berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman terhadap pelanggan. Jadi bagaimana pengendalian persediaan antrian. Nah, di dalam manajemen operasi ini, nah, ini juga berasal dari tahun ke tahun, di mana adanya revolusi industri, yaitu adalah adanya di tahun 1769 adanya mesin uap, terus berubah di tahun 1798 bagian yang dapat bertukar tempat, dan juga maju ke 1798 adanya perkakas mesin. Nah, hasilnya adalah ketika adanya revolusi industri menghasilkan peningkatan penghasilan, penurunan harga, pekerja digantikan oleh mesin, perlu mengatur sistem produksi yang kompleks. Saat ini pun di era digital saat ini untuk operasinya pun itu juga ditata sedemikian rupa. Karena memang berbeda antara pola kerja dari tahun ke tahun, karena adanya perubahan teknologi. Jadi memang sangat berpengaruh sekali untuk teknologi. Contohnya adalah ketika meeting atau pertemuan dengan karyawan itu kita tidak perlu bertatap muka, tetapi bisa menggunakan Zoom. Sama hanya ketika bertukar file, ya, kalau dulu kan kita kesulitan untuk mengirim file ke tempat lain. Saat ini mudah, kita bisa menggunakan server ataupun Google Drive, nah itu pun juga bisa. Itu contohnya, contoh dari revolusi industri yang berpengaruh terhadap manajemen operasi. Hasil yang dicapai adanya manajemen operasi adalah teknologi informasi, ya, di mana dulu di awal-awal tahun 90-an itu komputer hadir untuk menjadi pengganti dari mesin ketik, ya. Lalu muncul yang namanya barcode, internet, wireless, dan lain sebagainya. Itu akan lebih memudahkan kita mengatur karyawan maupun perusahaan. Adanya sistem just-in-time system, di mana ketika barang datang dari supplier, diproduksi langsung, maka sampai dikirimkan ke konsumen itu tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, contoh yang melakukan just in time itu adalah Toyota, di mana dulu di awal-awal berdirinya Toyota itu membuat satu mobil itu membutuhkan waktu 1 minggu. Nah, turun lagi menjadi 2-3 hari, nah, turun lagi menjadi 7 menit. Bagaimana prosesnya? Prosesnya luar biasa untuk menghasilkan just in time ini. Ada juga yang namanya TQM atau Total Quality Management, di mana TQM ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi TQM ini dilakukan menyeluruh, baik dari level staff sampai ke level manajemen. Nah, diatur sedemikian rupa. Ada juga ekonomi jasa, globalisasi, perhatian terhadap lingkungan, dan juga keamanan. Itu hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen operasi.
Di dalam manajemen operasi itu tidak jauh dari yang namanya produktivitas. Jadi untuk mengukur baik atau kurang baik dari satu karyawan itu kan diukur dari produktivitas. Nah, jadi bagaimana produktivitas itu selalu ditingkatkan oleh perusahaan itu melalui sebuah data. Nah, jadi segala sesuatu ketika tidak ada datanya itu tidak bisa ditingkatkan. Ya. Contohnya diri kita. Nah, ketika kita tidak tahu ukurannya, oh saya sudah SD, harus naik ke SMP, harus naik ke SMA, harus naik ke S1, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak sekolah, contohnya seperti itu, kita nggak akan tahu bagaimana meningkatkan prosesnya. Tapi ketika kita ukur, ya kita ukur dulu, oh saya contohnya saya hari ini sedekah 1.000. Nah, minggu depan targetnya adalah 2.000 untuk sedekahnya, contohnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin sukses, tentunya teman-teman juga harus ada ukurannya. Ya, suksesnya itu dari segi apa atau sampai ke mana. Ya, karena sunatullah dari manusia itu adalah harus diperbaiki setiap saat, harus diperbaiki terus-menerus. Ketika kita nggak tahu kita di fase mana, kita pun nggak akan tahu mana yang harus diperbaiki. Jadi produktivitas itu digunakan untuk mengukur peningkatan suatu proses. Jumlah output yang berhubungan dengan input. Ya. Jadi produktivitas itu adalah unit yang dihasilkan dibagi dengan input yang terpakai. Jadi ketika semakin kecil input yang terpakai dan unit yang dihasilkan semakin besar, maka produktivitasnya menjadi lebih bagus, lebih baik. Nah, jadi itu untuk produktivitas. Jadi itu teman-teman untuk pengenalan awal di manajemen operasi atau perencanaan produksi dan operasi. Nah, itu jadi poinnya tadi adalah bagaimana aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi sebuah output. Nah, dan di manajemen operasi itu tidak hanya di dalam proses produksinya, tetapi adalah juga mengendalikan dari sisi input sampai ke outputnya. Jadi kalau dalam komputer itu adalah adanya input, proses, dan juga output. Jadi tiga hal ini yang selalu dilakukan. Input yang baik, diproses dengan baik, akan menjadi produk ataupun jasa yang baik. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Belum. Oke. Ya, siap. Bentar.
Nah, berikutnya adalah tentang keputusan perencanaan strategi. Ini kita masuk ke materi, yaitu adalah tentang perencanaan strategi. Jadi segala sesuatu itu ketika direncanakan dengan baik, itu bisa jadi menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika segala sesuatu itu tidak direncanakan, maka itu adalah perencanaan untuk gagal. Maka diperlukan pentingnya yang namanya perencanaan strategi. Jadi di dalam perencanaan strategi itu ada yang namanya formulasi strategi, prioritas bersaing, peran operasi dalam strategi korporasi, keputusan strategis dalam operasi, dan juga pemberdayaan strategis dan isu dan tren dalam operasi. Jadi dalam menjalankan fungsinya, setiap manajer operasi akan selalu dihadapkan pada persoalan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan terjadi pada berbagai tahap kegiatan operasi. Sejak penentuan jenis produk yang akan dibuat, kapasitas produksi, jenis fasilitas operasi, penggunaan sumber daya operasi, tingkat output, keputusan investasi, pengadaan material, sampai ke penetapan distribusi produk. Keadaan pada saat pengambilan keputusan bisa bermacam-macam, dari situasi yang normal dan memiliki kepastian yang tidak beresiko, sampai ke situasi yang penuh dengan ketidakpastian ataupun mengandung resiko. Jadi sebagai manajer operasi itu tidak hanya berpikir tentang hanya produksi saja, tapi mulai dari awal sampai ke akhir. Dan hal yang perlu teman-teman kuasai ketika menjadi seorang manajer operasi itu adalah semacam nah, setiap manajer operasi harus memiliki kemampuan dan seni untuk mengambil keputusan dari berbagai alternatif kemungkinan. Jadi bagaimana manajer operasi itu mengambil keputusan sesuai dengan keadaan. Jadi ada keadaan di mana harus mengambil resiko ataupun yang tidak tidak mengalami resiko. Mana yang bisa dipending, mana yang harus dikerjakan. Berikutnya adalah keputusan yang benar adalah memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuan. Keputusan yang salah itu mempengaruhi kelancaran proses operasi sehingga terjadi pemborosan dan tidak tercapainya sasaran. Jadi ukurannya keputusan itu benar ataupun salah itu adalah kelancaran dari perusahaan. Ketika manajer operasi mengambil keputusan benar, maka perusahaan akan menjadi lebih lancar. Apalagi ketidakpastian semacam ini, adanya pandemi, adanya inflasi, adanya geopolitik yang tidak menentu, adanya kenaikan atau semacam faktor dari luar maupun dari dalam itu pun juga harus diperhatikan. Jadi poinnya di slide ini adalah bagaimana seorang manajer operasi mengambil keputusan di segala
situasi. Sehingga diperlukan adanya perencanaan strategis. Untuk apa? Untuk mempermudah manajer operasi dalam mengambil keputusan. Jadi perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan. Ya. Jadi perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Jadi yang namanya keputusan, ya, itu pun juga harus dilihat dari kemampuan perusahaan, dari modal yang dipunyai. Nah, bisa jadi ketika contohnya adalah ketika perusahaan itu ordernya banyak tetapi tidak memiliki modal, apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Seperti itu. Contohnya dengan melakukan penjualan saham kepada investor, nah, ataupun untuk menerbitkan surat obligasi. Nah, seperti itu. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, ya, termasuk adanya SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi ketika melakukan perencanaan strategis, itu tentunya kita harus tahu kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan, ya, dan juga kelemahannya. Jadi yang namanya perusahaan itu kan tentu punya kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Dan dimaksimalkan untuk kekuatannya untuk mendapatkan opportunities atau peluang dari konsumen. Jadi contohnya adalah adanya marketplace. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, mereka pun punya kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Contohnya adalah ketika di Shopee itu harganya murah-murah. Itu bisa jadi kekuatan maupun kelemahan. Dari sisi konsumen, mereka merasa senang, tetapi dari sisi penjual itu merasa kurang. Dan juga adanya opportunities yang ada di luar, bagaimana segmentasinya dia menjadi marketplace yang lengkap. Ancamannya adalah berasal dari kompetitor. Contohnya seperti itu. Juga bisa menggunakan yang namanya PES, yaitu adalah berdasarkan keputusan atau perencanaannya itu berdasarkan political, ya, ekonomik, sosial, teknologi dan juga teknologi. Jadi itu. Jadi segala keputusan yang ada itu tergantung dari keadaan politiknya, keadaan ekonomi dan juga sosial dan juga teknologi dari suatu negara. Jadi perkembangan politiknya itu seperti apa itu bisa diputuskan. Ada juga menggunakan STIR atau sosiokultural
technological, economic, ecological, dan juga regulatory. Nah, jadi ada juga bisnis itu yang memang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah. Nah, contohnya adalah bisnis batu bara ataupun bisnis minyak sawit. Jadi ketika adanya keputusan dari pemerintah untuk membiarkan adanya ekspor, maka kebutuhan di dalam negeri itu menjadi berkurang. Maka pemerintah itu melakukan pembatasan ekspor. Ya, jadi kenapa kok kemarin itu harga minyak itu tinggi? Karena memang pasokan di dalam negeri itu kurang. Nah, sedangkan para pebisnis itu banyak mengekspor. Nah, karena di sana lebih cuan, ya, lebih menguntungkan. Seperti itu. Maka pemerintah melakukan manuver untuk membatasi ekspor. Sebelum ekspor itu harus mencukupi kebutuhan dari dalam negeri. Nah, seperti itu. Itu contohnya dari perencanaan strategis. Tahapan dalam proses pengambilan keputusan itu adalah yang pertama, kita identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi masalah itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Nah, selalu berasal dari beberapa sisi. Kira-kira faktor apa yang dipunyai oleh masalah tersebut? Oleh masalah tersebut. Jadi penyebabnya apa, berasal dari mana, itu adalah untuk mengidentifikasi masalahnya. Jadi contohnya adalah ketika kita macet di suatu jalan. Nah, itu kita lihat dulu penyebab di depan itu penyebabnya apa. Oh karena ada lampu merah ya, atau ada papasan seperti itu. Jadi mana yang harus diperbaiki. Ya, jadi tidak hanya menyalahkan atau melihat siapa yang salah, tetapi lihat dulu faktornya. Oh ternyata faktornya ini, faktornya ini, faktornya ini. Ya, dan faktor-faktor tersebut itu yang diperbaiki. Berikutnya setelah kita identifikasi masalahnya, kita turunkan menjadi faktor-faktor yang berpengaruh. Berikutnya adalah kita tetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusinya. Jadi kira-kira ketika omset itu turun, apa yang harus dilakukan? Contohnya kita lihat, oh dari data itu kenapa kok turun? Oh ternyata memang karena kita tidak bisa promosi secara offline. Karena produk kita itu harus dipromosikan dengan offline. Oh, solusinya adalah bisa beralih ke online. Contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kembangkan model dengan beberapa alternatif. Model dibuat dalam bentuk fisik, skematik, dan juga matematik. Dan membuat unsur-unsur utama yang dapat mencerminkan keadaan nyata dari situasi yang diamati. Nah, jadi ini bisa dipetakan. Jadi ketika ada satu masalah dalam perusahaan, kita bisa membuat model. Ya, contohnya kalau di bangunan, kita bisa membuat semacam replika dari bangunan tersebut. Nah, untuk apa? Untuk melihat kira-kira mana bagian yang perlu diperbaiki. Dengan perkembangan teknologi pun, kita mengembangkan modelnya itu tidak
hanya dengan menggunakan berupa fisik, tetapi bisa menggunakan komputer. Yang keempat adalah adanya analisis model dan dibandingkan. Jadi kalau di bangunan, nah, itu contohnya adalah kita bisa membuat dua bentuk bangunan yang berbeda dan kita bandingkan. Seperti itu bisa. Atau ketika kita membuat desain kemasan dari produk kita bandingkan, oh kalau warna merah seperti ini, kalau warna kuning seperti ini. Oh, kayaknya bagus yang warna biru ataupun hijau. Nah, seperti itu. Jadi harus ada perbandingan. Yang berikutnya adalah pilih model terbaik. Jadi kita akan bisa memilih ketika ada pilihannya, ada perbandingannya. Jadi tidak bisa kita hanya membuat satu model saja. Yang terakhir adalah terapkan model yang terpilih. Jadi seperti itu. Lebih ke seperti itu. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, kita identifikasi dulu masalahnya, kita ketahui faktor-faktornya, kita tetapkan tujuan dan kriteria dalam keputusan untuk memilih solusinya, kita kembangkan modelnya. Oh, jadi model ini adalah bisa berupa pengandaian. Nah, pengandaian ketika kita melakukan solusi seperti ini, mana solusi yang terbaik. Nah, jadi ada pilihan solusi nih, mana yang terbaik. Maka perlu dibandingkan tadi. Terus bisa kita pilih dan kita terapkan model solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan itu. Ya, itu teman-teman. Jadi di dalam di dalam perencanaan, ya, di dalam perencanaan strategis itu perlu yang namanya ilmu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu bisa menggunakan alat berupa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat, ataupun PES, ataupun STIR. Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu bisa kita lihat ada 6 hal. Nah, yang pertama kita identifikasi masalah dan juga faktor-faktor yang berpengaruhnya. Kita tetapkan tujuan dan juga kriteria keputusan untuk memilih solusinya. Dan juga kita kembangkan model dengan beberapa alternatif. Berikutnya, setelah kita kembangkan, kita buat alternatif solusinya, kita bandingkan mana nih untuk alternatif solusi yang terbaik. Ketika dipilih yang terbaik, maka diterapkan model yang terpilih. Jadi model ini lebih ke solusi. Ya, itu teman-teman untuk perencanaan produksi dan operasi. Jadi pertama tadi kita belajar tentang manajemen operasi. Kedua ini adalah kita belajar tentang perencanaan dan juga tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, itu teman-teman.